Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali pada acara kita Simba Dosi Sinau bareng Dokter Polisi. Bersama saya Dr. Nadia sebagai host. Hari ini kita akan membahas tentang Matvaskes. Apa itu Matvaskes? Material Fasilitas Kesehatan. Dengan pakar langsung Kaur Matvaskes Bidokes Polda Jatim, Kompol Priyo Sudarmoko. Mohon izin Komandan, mungkin silakan disapa sahabat-sahabat Dosi dan mohon izin untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi para sahabat Dosi. Ya, saya di sini sebagai Kaur Matvaskes di Bidokes Polda Jatim. Matvaskes adalah merupakan material fasilitas kesehatan di Bidokes yang dimana kita secara langsung membawai 46 poliklinik. Namun secara fungsinya kami sebagai pembina fungsi dari Rumah Sakit Bayangkara yang berada di Jawa Timur. Terus kalau rumah sakit kita bukan istilahnya mengurusi rumah sakitnya, tidak. Kita hanya bersifat memanage saja. Mungkin kalau mereka misalkan pendataan, pelaporan sekaligus nanti berkaitan sama kondisi ke depan, mungkin nanti kita bisa ngasih support, ngasih saran seperti itu. Baik, kira-kira tugas dan fungsi dari Matvaskes ini apa aja? Kalau kami di Bidokes sendiri, Matvaskes adalah memenuhi fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di poliklinik atau FKTP. Kita meminta untuk perencanaan kebutuhan sekaligus nanti kita mengadakan apa yang diperlukan dari wilayah. Kemudian kita distribusi sesuai dengan kebutuhan wilayah. Seperti itu. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang kebutuhan wilayah dan kebutuhan Bidokes. Nah, kira-kira apa saja yang dibutuhkan biasanya? Jadi kalau kita sendiri yang disupport sama anggaran adalah obat-obatan, kemudian bahan habis pakai, kemudian alat kesehatan investasi sendiri, terus kayak era COVID kemarin kita mengajukan kepada Provinsi Jawa Timur untuk dukungan anggaran dalam rangka kebutuhan masing-masing poliklinik di wilayah, termasuk dari Rumah Sakit Bayangkara juga. Namun untuk supportnya kita tidak bisa semua karena memang anggaran tersebut diajukan juga turunnya terbatas. Baik, berarti semua yang ada di Bidokes ini, berarti yang sekitar di poliklinik ini, barang-barang, obat-obatan semuanya dikoordinir oleh Matvaskes itu ya? Iya, seperti itu. Baik, saya baru mengerti nih. Nah, untuk prosesnya tadi, untuk pengadaan tadi fasilitas kesehatan dan lainnya, itu bagaimana Komandan? Kalau pengadaannya sendiri, kita di awal adalah menyusun rencana, menyusun pagunya sendiri, karena tiap tahun kita pagu tersebut berbeda. Mungkin saya ulas sedikit dari mana sumber anggaran yang dari kita. Jadi sumber anggaran yang kita kelola untuk mendukung FKTP atau poliklinik itu adalah dari kepesertaan BPJS. Oh, dari BPJS ternyata bisa membangun. Iya, dari masing-masing anggota PNS atau keluarganya yang tergabung di kepesertaan BPJS di Polda Jawa Timur, nanti pengelolaannya kita jadikan satu di Bidokes. Kemudian dari segi Matvaskes sendiri kita mengadakan dari bidang obat, bahan habis pakai, sama alkes investasi. Sekaligus ada untuk Vaskesnya. Vaskesnya itu ada gedung, ada renovasi. Kemudian ada IPAL-nya sendiri. Baik, tadi ada sempat disinggung pembangunan fasilitas-fasilitas kesehatan di Bidokes Polda Jatim. Nah, fasilitas kesehatan apa saja yang mungkin sudah dibangun atau sudah direnov oleh Matvaskes itu sendiri? Iya, terima kasih. Jadi untuk poliklinik sebenarnya kapankah kita mulai merencanakan, membangun? Sebenarnya dari era BPJS sendiri tahun 2014 kita ada sistem baru karena semua dulu pakai DPK, dana pemeliharaan kesehatan. Jadi ketika era BPJS kita
dana itu dikelola berdasarkan kapitasi tadi. Kapitasi per orang gitu ya? Iya, kapan kita mengelola pembangunan atau renovasi dari masing-masing klinik. Yang jelas kita mengelolanya berdasarkan kebutuhan. Bagi poliklinik yang membutuhkan pembangunan, kemudian membutuhkan sarana renovasinya sendiri, kita datakan, kemudian kita alokasikan anggarannya, kemudian kita eksekusi atau kita bangun. Sesuai dengan tujuan daripada pembangunan sendiri, kita mengacu kepada Permenkes nomor 9 tahun 2014. Harus ada standarnya ruangan sendiri, kita harus mengacu ke sana. Kemudian dari segi harga kita mengacu ke PU setempat. Kemudian dari segi pemanfaatan jumlah anggota sendiri juga banyak pertimbangan yang harus kita untuk membangun poliklinik di tempat tersebut. Mungkin pengen nanya tentang tadi pengadaan obat. Apakah Matvaskes ini mengadakan obat, mendistribusikannya, atau juga melakukan penyimpanan terhadap obat itu sendiri? Sebenarnya sama dengan siklus logistik. Jadi kita dari awal adalah mendatakan nanti anggarannya berapa, kemudian kita membuat perencanaan. Jadi mereka masing-masing FKTP kita informasi berapa jumlah anggaran di masing-masing itu, mereka akan ngeren sesuai dengan kebutuhan. Kita batasi sekitar 2 minggu, diawali dengan TR. Mereka punya kewajiban merencanakan di awal. Setelah kita merencanakan, kemudian kita akan merekap. Kita meminta persetujuan pimpinan bagaimana supaya obat-obat itu bisa diadakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita pengadaan lewat e-katalog. E-katalog itu belanja kayak Shopee gitu. Betul. Jadi sarana untuk belanja by online. Kayak belanja online maksudnya. Iya. Belanja online. Jadi itu setelah proses e-katalog itu kadang memang ketersediaan barang di masing-masing pabrikan juga terbatas, mereka akan informasi. Jadi waktu itu agak lama, kita batasi 2 bulan. 1 bulan awal itu kita confirm sampai dengan mereka konfirmasi ke perusahaan pabrikan sendiri, kemudian konfirmasi ke kita ulang, dan kita baru menjadwalkan sampai barang itu datang sekitar 2 bulan. Ada beberapa produk e-katalog yang tidak bisa dipenuhi. Bagaimana cara kita untuk melanjutkan pengadaan tadi? Jadi kita punya second target namanya LPSE. Jadi LPSE itu untuk lelang. Jadi kita lelangkan produk-produk yang tidak ada di e-katalog. Setelah kita lelangkan, sumber 2 tadi terpenuhi, e-katalog dan LPSE, kita proses untuk distribusi, pengepakan, kemudian sampai nanti masing-masing poliklinik kita targetkan rencana distribusinya seperti apa, itu sekitar 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu nanti mereka akan kita informasi untuk obat-obatan yang sesuai dengan perencanaan dari mereka sendiri. Oh baik, berarti tugasnya di poliklinik ini merencanakan sesuai dengan anggaran yang mereka punya. Betul. Tapi yang mesen dan yang mengadakan itu dari Bidokes. Dari Bidokes. Oh, jadi harus melalui dengan Matvaskes Bidokes dulu. Baru mereka memiliki obat. Oke. Baik. Kalau tadi balik lagi itu kan pengadaan siklus logistiknya. Nah, di Bidokes ini menyalurkan saja atau kita juga punya tersediaan obat buat kita sendiri untuk Bidokes mungkin? Kebutuhan-kebutuhan yang sudah di-rent sama wilayah kita penuhi. Jadi otomatis di Bidokes sendiri tidak ada obat-obatan. Oh, berarti Bidokes nggak punya obat? Bidokes tidak ada. Kecuali kalau ada anggaran misalkan dari kedokteran kepolisian atau memang dari divisi lain yang memang ada anggaran, kita adakan dan disimpan di masing-masing unit. Baik. Kalau begitu mau nanyanya adalah suka duka atau mungkin ada pengalaman menarik selama menjadi Kak-Ur Matvaskes ini. Sudah berapa lama Komandan izin? Sudah 6 tahun mungkin. Oh, 6 tahun lama sekali. Berarti sudah lama sekali. Mungkin ada suka dukanya mungkin atau pengalaman-pengalaman yang mungkin ini sempat ini ribet. Jadi salah satunya ketika perencanaan obatnya ternyata ada
yang 1-2 atau ada yang tidak sesuai. Karena kalau kita merencanakan di awal tahun, pasti nanti ketika di pertengahan tahun baru didistribusi, pasiennya akan berbeda, apalagi dipengaruhi sama kondisi, misalkan Tiba-tiba cuaca kemarin, atau COVID sendiri atau apa. Jadi banyak faktor memang, tapi alhamdulillah selama ini juga dari wilayah yang mengadakan istilahnya kurang obat atau apa, kami bisa memberikan solusi. Faktor cuaca tadi gimana kemarin? Mungkin penyimpanan obat di sini atau bagaimana? Jadi misalkan di awal tahun mereka merencanakan di musim hujan misalkan, biasanya banyak pilek, banyak inilah. Ketika nanti dilalui, lah obat itu ternyata sudah enggak dipakai, betul. Sekarang bertumpuk. Iya, salah satunya itu. Perencanaannya harus ini ya, harus precise, tapi harus merencanakannya sampai ke depan setahun ke depan gitu ya Dan ya. Baik. Mungkin ternyata juga di Bidokes ini bukan menangani pasien aja, bukan tadi kita menangani personel aja, tapi ada loh bagian yang emang fungsinya mendukung, yaitu tadi mengadakan pengadaan obat dan mendukung fasilitas-fasilitas yang ada di Bidokes Polda Jatim. Mungkin bisa disampaikan sepatah dua kata. Jadi untuk sahabat dosi semua, memang dari segi Matvaskes mungkin hanya sebagai pendukung, fungsi pendukung di Bidokes. Namun kami selalu meminta pertimbangan untuk kebutuhan-kebutuhan tentang fasilitas kesehatan, terutama banyak yang kegiatan-kegiatan karena mendadak atau emergensi. Kadang kita meminta bantuan kepada rumah sakit yang ada di sekitar kita, rumah sakit Bayangkara yang dimaksud. Bagaimana kita meminta rumah sakit mohon bantuannya, sehingga semua fasilitas-fasilitas yang diperlukan, misalkan dokter mau suntik untuk PJU segala macam dapat dipenuhi. Itu tips-tipsnya. Baik, mungkin sahabat-sahabat dosi yang mungkin tertarik pengen tanya-tanya lagi tentang apa sih itu Matvaskes, apa sih pengadaan itu, apaan sih, atau di sini mungkin ada sahabat-sahabat dosi yang mungkin pakarnya, silakan nanti di komen aja di link YouTube atau nanti silakan cek media sosial Bidokes Polda Jatim. Baik, mungkin terima kasih Komandan atas informasinya, atas ilmu-ilmunya yang saya juga baru tahu. Jujur kita di sini juga nakes, tapi ternyata banyak banget yang kita tidak ketahui, apalagi tentang pengadaan barang itu. Ternyata sangat, menurut saya sih rumit Dan. Tidak juga. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu yang ditambahkan Dr. Nadia. Jadi sekarang info terkini memang pemerintah sendiri pengennya untuk produksi dalam negeri lebih baik lagi, terus banyak barang impor yang memang masyarakat gemar, tapi dari isu terkini dan memang keputusan dari pemerintah bagaimana kita mensiasati untuk produksi dalam negeri ini bisa meningkat. Jadi pengadaan itu memang kalau dari Kementerian Perindustrian sendiri telah mencanangkan TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri. Jadi semua baik itu obat, baik itu bahan habis pakai atau mungkin konstruksi atau pembangunan atau renovasi gedung sendiri. Hampir semua bidang. Jadi kita bisa belajar banyak bagaimana untuk produksi dalam negeri itu bisa meningkat sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2022. Jadi sekarang pengadaan obat, barang, fasilitas kesehatan pun semua bahannya semuanya harus produk lokal atau produksi dalam negeri. Berarti dihimbau seperti itu. Dihimbau oleh Presiden sendiri. Jadi mari kita gunakan produk lokal ya. Iya. Terima kasih Komandan atas ilmu-ilmunya, atas semua insight-insightnya, supaya kita semua bisa pandangannya lebih terbuka kembali ya. Terima kasih Komandan, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugasnya. Diingatkan sekali lagi bagi sahabat dosi yang memiliki pertanyaan, saran, atau masukan mengenai materi-materi apa sih yang akan dibahas di Simba Dosi selanjutnya, silakan di komen, like, dan subscribe YouTube Bidokes Polda Jatim, dan jangan lupa di follow media sosialnya ya. Sekian untuk materi hari ini. Salam noto hati, salam noto awak. Salam presisi.